Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah duduk di Masjid Pusdai ini dengan niatan ibadah, yaitu tolabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini senantiasa Allah berikan hidayah ilmu dan hidayah taufik. Apa itu hidayah ilmu? Yaitu Allah memberikan kekuatan kepada seorang hambanya untuk senantiasa mengikuti kajian ilmu. Itu hidayah ilmu. Resep we kemana-mana. Nembe ibu di mana bu? Kajian? Di Istiqomah ayeuna di Pusdai. Mudah-mudahan ibu semua termasuk orang yang digolongkan yang senantiasa diberikan hidayah ilmu. Amin. Yang kedua tadi saya sampaikan, mudah-mudahan kita pun menjadi orang yang tergolong diberikan hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Ari hidayah taufik teh Allah memberikan kekuatan kepada seorang hambanya yang telah memiliki ilmu, kemudian dia mampu mengamalkannya. Ya, janten urang teh sanes ukur milari ilmu wungkul, dan seueur nama urang teh ukur milari wungkul. Uwih we kaluar ti ruangan ditaros ku salah sawios rarencangan ari nembe teh materina naon duka. Komo eta mah bari ngamalkeun tah seueurna mah kitu, tapi insyaallah yang duduk di sini mah plus dengan mengamalkan. Di samping dengan mengamalkan juga diikuti dengan riyadhah, latihan. Da geuningan hak ilmu teh sanes ukur dicatet, sanes ukur dikupingkeun, sanes ukur dipahami, sanes ukur dicatet, tapi nu langkung utami nyaeta hak ilmu teh diamalkeun. Sekarang saya tanya, ada ilustrasi, ada dua orang yang rajin ke taklim. Kamana-mana duaan we, ka Pusdai duaan, ka Istiqomah duaan, ka Masjid Raya duaan. Hartosna dua orang yang berbeda ini ketika mengikuti kajian yang sama, tema yang sama, tempat yang sama, ustad atau ustadah yang sama, anggomik anu sami. Sekarang saya tanya, siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya di antara dua orang ini? Ya, 100 buat ibu. Jadi yang menang adalah mereka yang mau mengamalkannya. Leadingnya mau mengamalkannya. Jadi hati-hati bahwa ilmu itu harus diamalkan. Ya, ini harus menjadi renungan kita bersama. Khawatir naha geuningan Bu Ucu abi teh ngaos teh tos ka mana-mana, tapi asa teu euih ieu teh. Coba periksa sampai sejauh mana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ya Bu ya, PR-nya ya, mangga muhasabah. Baik Ibu, tadi saya sudah diperkenalkan sama Ustadz. Saya nama Ucu Hayati,
Bagi yang terbiasa di Majelis Taklim Pusdai mungkin tidak aneh dengan wajah saya. Ya, saya sejak dulu ngelihat ibu, ya kan? Sejak dulu saya di sini karena saya pernah menjadi karyawan di Pusdai Jawa Barat sejak tahun 99 sampai 2011. Sekarang aktivitas saya di lingkungan Kementerian Agama Kota Bandung sebagai penyuluh agama. Oke. Nah, dalam KBM saya, dalam istilah kegiatan belajar mengajar saya, biasanya saya tidak langsung masuk pada materi. Biasanya saya melakukan ritual tersendiri, yaitu dengan relaksasi. Kenapa itu saya lakukan? Hasil pengalaman saya bahwa siapapun orangnya, entah itu mulai dari anak sekolah, mahasiswa, ataupun emak-emak, bapak-bapak, biasanya ketika dia ikut taklim masih tersimpan pikiran-pikiran yang begitu banyak di sini. Bisa jadi di antara ibu tadi mungkin di rumahnya masih kaemutan seseuheun ngagugunung. Kumahaneun amalaya si bapak can ngalereskeun motor raksa. Banyak pikiran-pikiran yang dibawa ke sini. Nah, khawatir ketika kita belum menyimpan pikiran-pikiran yang kita bawa ketika di sini, Ustadz mah nyarios. Ari emutan mah di bumi, warugana mah di dieu. Tah nu mawi simkuring mah nalika masihan kajian selalu diawali dengan relaksasi supaya terhubung. Naon maksudna orang teh nuju di masjid, niat orang tosae nyaeta tolabul ilmu, tujuan orang angin Allah, ya, anu dipilari ku orang angin ridho Allah. Jadi nggak ada lagi istilah barho, bubar poho. Nah, ini salah satu indikator kenapa barho, karena memang tidak match. Jadi pencerahan nyarios keluar mah ada hilap deui. Nah, nu mawi ya, insya Allah dengan relaksasi ini itu akan membuat lebih kita fresh. Bahkan saya pun melakukan hal ini ketika saya ngisi di manasik haji atau umroh, ketika saya ngasih di pengajian Majelis Taklim, saya juga melakukan relaksasi ketika saya mengajar di kampus dan seterusnya. Dan itu ternyata luar biasa pengaruhnya. Konon katanya dalam penelitian medis, ketika seseorang rutin istiqomah melakukan relaksasi, maka konon katanya itu akan mengurangi penyusutan otak. Makanya punten ayeuna murang kalih keneh nyapanya sok limperan. Komonus aya yuswaan mah tacan Alzheimer teh, demensia teh. Ini salah satunya karena otak kita terus tidak pernah berhenti, tidak pernah dikasih jeda bahwa sejatinya hidup ini, bahwa sejatinya diri ini perlu diapresiasi. Sekarang gini, ketika kita sudah lama ketemu dengan tetangga atau saudara kita atau teman kita, ibu betapa rindunya di saat bertemu. Ibu kamana wae, menilawas tilawas damang. Pasti begitu kan? Tapi sekarang saya tanya ke ibu, ke bapak, kapan ibu dan bapak nanya pada diri sendiri apa kabarnya? Gak pernah. Maka pantes gak bisa kooperatif nih. Ayeuna jadal ngaos ka Pusdai, nyari sampean. Coba kalau kita terus sapa, wahai diri, makasih ya. Kamu hebat luar biasa. Membersamaiku 55 tahun. Begitu banyak rintangan yang sudah kita lewati. Kamu luar biasa. Baik-baik saja ya. Nggak pernah. Maka pantas kita sering bertolak belakang dengan tubuh kita. Oke ya. Jadi itu pentingnya kita melakukan relaksasi. Bisa ibu dilakukan di rumah dengan menggunakan kalimat bebas.
Apa yang ibu bapak ingat sampaikan pada tubuh. Oke, bisa dipahami? Ya, kalau gitu kita memulai untuk relaksasi sejenak. Tapi saya tidak akan menghipnotis ibu bapak seperti Uya Kuya. Nah, ya, kita izinkan diri ini untuk relax. Karena tubuh itu butuh jeda, butuh relax, self reflection. Oke. Nah, selama ini kita terus kerja tanpa memberikan jeda. Oke, silakan ibu bapak duduk sesantai-santainya tanpa memegang apapun. Silakan pegang dada kirinya, kemudian berkenan kiranya untuk memejamkan matanya. Oke, silakan pejamkan matanya bu, pak. Oke. Baik, kita awali dengan kalimat istighfar, syahadat dan sholawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Tahan, hembuskan dengan perlahan. Tarik nafas lagi. Rasakan betapa nikmatnya oksigen yang masuk ke dalam kepala. Bersyukurlah ketika kita bernapas, artinya kita masih memiliki arti kehidupan. Bisa kita bayangkan di saat kita sudah habis jatah napas kita, mungkin saat ini kita sedang ditangisi oleh saudara-saudara kita, oleh pasangan kita, ataupun oleh anak-anak kita. Yuk, tarik napas lagi. Tahan, hembuskan kemurnian, kebahagiaan, rasa syukur yang senantiasa mengelilingi hidup kita. Baik. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku jantung. Atas perintah-Mu aku berdetak setiap saat. Atas perintah-Mu aku memompa darah ke tubuh manusia. Aku tak peduli meski manusia tak pernah bersyukur kepadamu dan tak pernah menganggapku penting. Aku tetap bekerja saat manusia sadar atau tidak sadar, saat tidur atau terjaga, bergerak atau diam. Sebab aku hanya tunduk pada perintah-Mu. Aku mengabdi dan taat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku mata. Aku tunduk dan patuh atas perintah-Mu. Aku selalu bekerja atas perintah-Mu, baik saat manusia dalam keadaan sadar atau tertidur. Akulah yang bertugas mengajak manusia melihat keagungan ciptaan-Mu. Karena itu ya Allah, ampuni aku bila manusia memaksaku untuk melihat pada sesuatu yang Kau benci. Ampuni aku dan manusia yang menjadi wadah pengabdianku kepadamu. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku Usus. Aku bicara atas nama seluruh anggota perut. Aku bangga menjalankan perintah-Mu. Meski kadang aku harus memproses makanan yang tak aku sukai dan tak Kau ridhoi. Aku tetap bekerja saat manusia dalam keadaan terjaga, tertidur atau pingsan. Aku bahkan bekerja dengan kotoran-kotoran, tapi aku bangga ya Rabb menjalankan perintah-Mu. Aku hanya tunduk kepadamu. Karena manusia selalu lalai dan tak pernah mau memperdulikan gerak ibadahku yang berfungsi membantu mereka tetap hidup. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan bakteri baik dan bakteri buruk hingga ke tubuhku. Ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhanku, namaku telinga, hidung, kaki, tangan, dada, pundak, empedu, liver, ginjal, dan semua organ dalam tubuh manusia.
Kami bertasbih kepadamu dengan cara yang telah kau ajarkan. Ampunilah dosa manusia, berilah mereka kesadaran untuk mensyukuri semua nikmat-Mu. Ajarkan mereka untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan setiap detik, meski saat mereka tak minta atau tertidur. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan buka matanya dengan perlahan, usap-usap mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki sambil bilang, wahai diri, maafkan aku ya, terima kasih, aku menyesal, aku menyayangimu. Oke, sekarang bisa tengok temennya kanan kirinya, kasih senyuman terindah, bila perlu peluk, berikan support dan doanya. Ya, kalau Bapak sendirian peluk sendiri aja Pak. Terima kasih, I love you, I miss you, thank you. Gimana perasaannya? Ngemplong. Ibu, gimana perasaannya? Sudah nggak berisik lagi di sininya? Di sininya sudah nggak berisik lagi. Itulah yang disebut dengan ketenangan batin. Jadi ketika kita memiliki ketenangan batin, itulah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena apa? Ketenangan itu tumbuh dari hati yang berdamai dengan yang namanya takdir. Jadi orang yang sudah memahami akan hakikat takdir, maka pasti dia akan tenang, bahagia. Karena ketenangan dan kebahagiaan itu di dalam, bukan di luar. Kita salah rumus selama ini, mencari ketenangan kemana-mana, nyapa bapak menuju dinas kapungkur, milarian hayu orang healing ka mana seserian barakata duih deui ngeluk deui leres. Karena ketenangan itu di dalam, bukan di luar. Jadi yang harus diselesaikan adalah ruang batin kita. Paham? Jadi kalau di sini masih banyak sumbatan-sumbatan, masih terkungkung terus dikengkewe ke orang teh namina kakehe, kaamek, kanyeri, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Makanya saya bilang tadi, ketenangan itu rezeki yang tidak bisa dibeli. Ya, jadi sekarang mulai hari ini kalau ibu merasa gelisah, jangan dulu keluar sana, beresin di sini. Satu persatu keluarin. Wahai sakit hati, kamu masih sakit ya sama ibu itu? Gak apa-apa, yuk pelan-pelan keluar. Kita pasti akan pulih. Katakan kepada diri kita dengan apa caranya? Self talk, bicara pada diri sendiri dengan penuh rasa. Da urang mah salami ieu relatif mencari ketenangan itu di luar. Res. Jadi ngawitat ayeuna mah Pak, istighfar, jeda. Ya, saya setuju dengan pendekatan
letting go, letting God. Ya, serahkan pada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Mulai melepas satu persatu. Karena bisa jadi ketenangan atau bisa jadi kekecewaan atau kegelisahan dalam hidup kita selama ini itu diakibatkan karena kita masih memegang itu semua. Contoh begini, kita masih memiliki rasa sakit. Ini rasa sakit. Bayangkan bahwa ini adalah rasa sakit ibu bapak. Kemudian sama ibu bapak pegang. Coba, yang pegang pulpen, silahkan pegang yang kuat. Bapak pegang pulpen, apapun yang bisa dipegang, pegang yang kuat. Yuk, pegang yang kuat. Yang kuat lagi, lebih kuat lagi. Saya tanya sekarang, apa yang ibu rasakan? Sakit. Bagaimana? Ibu mau tidak sakit? Kira-kira harus gimana? Oke, lepaskan. Ketika ibu melepaskan, sakit nggak? Itulah. Ketika di sini masih banyak emosi-emosi negatif, kekeh, moal nebikeun ka iraha ge dimaafkeun si bapak eta. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi mulai hari ini ketika kita merasa gelisah, ya, sedih, tolong beresin yang di dalam. Bukan mencari yang di luar dulu. Duduk, baca Quran, zikir, sholawat, tasbih, terus ungkapkan. Oke? Sekarang bisa dipahami ya? Nah, keterkaitan dengan tadi relaksasi yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah. Saya berharap Bapak bisa melakukan di sebelum tidur atau di saat setelah tidur. Itu waktu yang tepat, sekaligus untuk afirmasi, menguatkan diri kita, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ya, ungkapkan apapun itu. Itu akan sangat mempengaruhi baik fisik maupun baik lahir maupun batin kita. Nah, ini ada kesalahan yang memang selama ini kita tidak lakukan. Sebetulnya ritualnya sederhana. Persoalannya mau enggak? Nah, itu ya, mau enggak? Dan bukan tidak tahu atuh memaafkan itu baik. Siapa yang tidak tahu memaafkan itu baik? Tahu. Ya enggak? Ketika ibu ada yang mengingatkan, saya juga tahu. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi saya bilang leadingnya itu diamalkan. Jadi sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, kalau itu tidak diamalkan, tapi kalau satu saat terus diamalkan, saya sabar, saya ikhlas, kagedor sakedik kurerencangan, saya sabar, saya memaafkan. Indah Bu, nikmat nanti akan masuk pada yang namanya taqarrub. Kita lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mungkin selama ini kita merasa lebih sulit untuk taqarrub kepada Allah. Maka satu hal yang perlu dipikirkan, periksa di sini. Karena ketika kita masih ngengkewek anu negatif, itu akan menjadi hijab, penghalang masuknya rahmat Allah. Ya, kasih sayang Allah dan seterusnya. Maka upayakan sekarang anu kedah beres teh sanes batur, tapi nu kedah beres mah diri urang. Ketika kita sudah selesai dengan diri kita, maka dia akan selesai dengan siapapun, termasuk dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya. Itu pasti akan selesai. Saya mumpung masih ingat, nih terutama ibu-ibu, nanti bilangin ke bapak, ke ibunya. Konon katanya hasil penelitian, musuh terbesar seorang anak itu adalah seorang ibu yang belum selesai luka batinnya. Jadi sampai kapanpun kalau ibunya belum diselesaikan luka batinnya, ngengkewe, kakehel, kanyeri, kangewa, ya, maka ibu pastinya dengan anak tidak jauh ibarat seperti air dengan minyak. Coba kalau sudah selesai ibunya, bapaknya, anaknya juga selesai. Kan rumusnya kata Ibu Aisyah Dahlan apa? Seorang ibu bahagia, suami bahagia. Anaknya
3 kali lebih bahagia. Ya, itu pengantar saja. Karena kan tadi kita melakukan relaksasi ya. Oke, baik. Di sesi kali ini tema yang disajikan oleh panitia ini Masya Allah ya, luar biasa. Tapi saya akan mencoba untuk berbagi keterkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu taqarrub, selangkahku kepadamu, 1000 langkahmu kepadaku. Yakin Pak Bu? Yakin? Ketika kita 1 langkah ke Allah, Allah mah 1000 langkah. Yakin? Yakin nggak? Yakin. Yang keras dong suaranya. Yakin. Oke, ya. Baik, saya akan memulai. Taqarrub itu adalah sebuah perjalanan spiritual. Bukan perjalanan kita main-main dari rumah, sa-RT, ya. Kemudian kanabes, healing ke Pangandaran. Berbeda. Taqarrub itu adalah sebuah perjalanan spiritual. Nah, saya akan mengawali ya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu dalam surah berapa Bu? Surah apa? Al-Baqarah ayat, wah luar biasa. Ini ahli majlis salim nih Masya Allah ya. Nah, apa artinya? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Nah, ini masalahnya persoalan keyakinanmu. Ya. Hanya dalam waktu-waktu tertentu terkadang kita mengenyampingkan. Segala ge kudu aya ikhtiar. Padahal sudah jelas. Ya, kata Allah, aku begitu dekat denganmu. Sehingga apa yang menjadi doamu, aku akan doakan, aku akan kabulkan. Ya, ini persoalan di keyakinan. Hanya kita beberapa kali waktu terkadang kita tidak kurang yakin. Ya, padahal ada sesuatu yang di luar kendali, ada sesuatu yang di dalam kendali. Nah, pemahaman dikotomi ini harus tahu bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang di luar kendali, ada sesuatu yang di dalam kendali. Ketika sesuatu itu di luar kendali, bukan berarti kita diam, tapi kita fokus pada apa yang ada dalam kendali. Paham? Ya. Sekarang gini, kita diwajibkan untuk beribadah, ikhtiar. Kita harus yakin bahwa di ujung ikhtiar ada takdir. Betul? Takdir di luar kendali, di dalam kendali. Di luar. Lantas kenapa kita suka maksa masuk? Nah Allah becaroge abi teu janten manajer. Nah Allah murang kali abi betul lulus. Ya enggak? Kita enggak sadar bahwa itu semua di luar takdir. Tapi ketika itu di luar takdir, artinya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Fokuskan pada apa yang ada dalam kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Ketika ditakdirkan suami ibu tidak jadi manajer, diam sejenak. Ya Allah, aku menerima apapun yang menjadi takdirmu untukku. Aku ridho ya Allah, asal engkau ridho. Jadi pemaknaannya positif karena aku yakin bahwa semua di balik semua ini pasti yang terbaik. Nah, ini pentingnya kita fokus pada apa yang ada dalam kendali. Jangan kemudian kita mempersalahkan orang lain, tah gara-gara si bapak eta suami saya nggak jadi. Gara-gara Allah tidak adil, suami saya nggak begitu konsepnya. Tapi kita muhasabah, terima dulu Pak.
Terima dulu bahwa ini hadza min fadli rabbi. Semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada satupun, ya, apapun itu pasti izin Allah. Termasuk daun yang jatuh satu lembar di pohon itu izin Allah. Nah, inilah pentingnya kita memahami hakikat takdir. Terima dulu. Terima ya Allah. Karena ibu sudah sangat paham. Ketika sesuatu itu menurut kita baik, belum tentu menurut Allah. Tapi sesuatu menurut Allah baik, pasti itu terbaik. Jadi keyakinan bahwa apa yang Allah kasih itu pasti baik, apa yang Allah kasih itu pasti terukur, apa yang Allah kasih itu di saat kita bisa menerima dengan ikhlas, sabar, ridho, maka di situ ada potensi ladang pahala. Ketika kita melewatinya penuh dengan kepahitan, maka di situ ada penggugur dosa. Oke? Ya, bisa dipahami ya? Nah, begitupun dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepak. Oke? Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang menyambutnya dengan berlari. Betapa cinta Allah itu luar biasa untuk seorang hambanya. Ironisnya, ketika kita diberikan kebaikan oleh tetangga kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, betapa kita respeknya. Bahkan mungkin kita sampai hatur nuhun katampi sing barokah sing digentosan dan seterusnya dan seterusnya. Kita begitu jatuh cinta dengan kebaikan yang orang kasih kepada kita. Seharusnya kita lebih jatuh cinta kepada Allah, karena Allah terus tidak pernah berhenti memberikan kebaikan sekalipun kita pernah meninggalkannya. Nah ini, ya, ibu jangan terlalu jatuh cinta dengan pemberian orang lain sementara kita lupa dengan Allah. Padahal Allah jauh lebih jatuh cinta dibanding kita. Terbukti ketika kita banyak meninggalkan yang seharusnya kita lakukan, Allah tetap cinta. Allah tetap kasih nafas, Allah tetap kasih nikmat dalam makan. Masya Allah. Nah ini adalah bentuk kesadaran yang harus senantiasa kita hadirkan, bahwa ternyata Allah jauh lebih cinta dibanding manusia. Oke, dengan manusia lain. Baik, sekarang karena tadi konsepnya takorub. Takorub itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tentu saja tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti harus ada ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Gak mungkin simsalabim seseorang langsung takorub, gak mungkin. Harus ada ikhtiar. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana atuh cara mencapai takorub teh? Nah, di sini untuk mencapai takorub maka kita perlu melakukan beberapa hal. Antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah. Apa Bu? Pak? Meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah menurut para ulama terbagi dua. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang cukup viral, di mana dalam hadis ini di dalamnya dijelaskan bahwa nanti di yaumil akhir ada 3 golongan yang pertama kali dihisab dan pertama kali dilempar ke api neraka. Pertanyaannya, siapa 3 golongan itu? Ternyata bukan Fir'aun, Pak. Bukan Abu Jahal.
bukan Qarun, bukan Abu Lahab. Lantas siapa 3 golongan itu? Mereka ibadahnya top markotop, is the best. Yang pertama adalah mereka yang wafat di medan perang. Padahal kita tahu orang yang wafat di medan perang jihad fi sabilillah. Ganjaran orang yang wafat di medan perang apa? Surga. Lantas kenapa ini kok dilempar ke api neraka yang pertama? Yang kedua, lagi-lagi top markotop ibadahnya. Mereka yang pertama kali dihisab dan pertama kali dilempar ke api neraka yaitu ahli sedekah. Di dunia tidak pernah berhenti dia bersedekah, tidak pernah terdahului orang-orang lain. Ada yang minta sumbangan masjid, dia paling yang pertama, dia yang paling besar. Dan yang ketiganya yaitu golongan ahli ilmu dan ahli Al-Quran. Kaget gak Bu? Konon katanya ketika Allah tanya mulai dari golongan 1, wahai fulan, siapa yang kau tuju di saat engkau di dunia? Engkau wahai Rabbi, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu hanya ingin disebut pahlawan. Kamu hanya ingin disebut oleh orang-orang bahwa kamu adalah ahli surga. Oke, kata Allah, itu semua kamu dapatkan di dunia, tapi di sini kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Golongan kedua, siapa yang sebenarnya engkau tuju pada saat engkau di dunia melakukan sedekah? Engkau wahai Rabbi, kadzabta, kamu bohong. Kamu hanya ingin disebut orang yang paling dermawan. Kamu hanya ingin disebut orang yang paling peduli. Liker kamu banyak, followermu juga banyak. Itu semua sudah kamu dapatkan di dunia, tapi di sini kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Begitupun ketika orang yang berilmu, hati-hati. Orang yang berilmu itu lebih dekat dengan sombong. Maka kurang-kurangnya itu yang punya ilmu tuh Bu, Masya Allah, termasuk saya hati-hati. Ketika ditanya sama Allah, siapa yang kau tuju? Apa yang kau cari? Kata engkau ya Allah, kadzabta. Kamu pada saat di dunia, nih aku gelar berjejer, jamaahku banyak dari Sabang sampai Merauke, fansku banyak. Oke, kata Allah, semua itu sudah kamu dapatkan di dunia. Merasa dirinya yang paling pintar dibanding dengan yang lain. Begitupun dengan orang yang ahli Al-Quran. Maka pantas Rasul pernah mengatakan, satu saat nanti di zaman umatku Al-Quran cuman sampai di sini, nggak masuk ke sini. Maka pantas jangankan setelah Nabi wafat, pada saat mohon maaf, kita memflashback kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat, dibunuh selagi sholat. Siapa yang membunuhnya? Ahli Al-Quran dari golongan Khawarij. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya fokus, karena meleset ibadah batinnya. Paham? Karena meleset ibadah batinnya. Jadi dia melakukan semua itu bukan yang dituju Allah, bukan yang dicari ridha Allah, tapi yang mereka cari adalah ingin dipuji, ingin menunjukkan siapa saya. Rugi nggak Bu? Rugi. Makanya mulai hari ini tingkatkan kualitas ibadah kita. Pastikan amalan yang kita lakukan berubah menjadi amal soleh. Karena kebaikan belum tentu jadi amal soleh. Hati-hati. Saya ingin menjelaskan terkait sesuatu bernilai ibadah menjadi amal soleh.
Ya, kuncinya sesuatu itu disebut ibadah, itu ada syarat dan ketentuan. Pertama, ketika kita melakukannya dengan landasan iman. Iman kepada siapa? Allah dan Rasulullah. Yang kedua, yang kita lakukan sekecil apapun itu, maka landasi karena ikhlas. Ikhlas itu bersih, bening, tidak tercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan apapun. Ikhlas itu selesai. Makanya saya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu jamaah untuk memudahkan pemaknaan ikhlas, rumus ikhlas. Sok sasarangan. Rumus ikhlas 2L. Lakukan, lupakan. Tah eta ikhlas, Pak. Ya. Tapi kalau kebaikan orang lain mah jangan dilupakan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan itu harus ikhlas. Apa harus ikhlas? Kita melakukan itu semata-mata ditujukan hanya untuk Allah, pentiti, bukan karena ingin dipuji kusi anu dan kusi anu. Ketika orang berduyun-duyun untuk mengikuti kajian taklim, belum tentu jadi amal soleh, Pak. Bisa jadi orang niatnya karena ingin bertemu dengan ustadznya, ingin selfie, dan bukan untuk tujuannya kepada Allah. Hati-hati. Karena yang disebut ibadah itu di saat dilandasi iman, ikhlas, dan berharap mendapat ridho Allah. Numawi ibu oma tiap waktu orangnya di bumi beberes sagala rupina ngalayanan caroge, awas. Kalimat bismillahirrahmanirrahim itu jangan pernah dilupakan. Karena dengan bersamaan amal itu ada asma Allah, ada nama Allah, maka itu insya Allah bernilai ibadah. Sesuatu yang bernilai ibadah di dalamnya ada pahala. Bisa dipahami? Nah, jadi mulai saat ini bagaimana supaya apapun itu aktivitas kita, amaliyah kita harus jadi amal soleh. Karena amal soleh inilah yang nanti akan menolong kita di yaumil akhir. Amal di sini doang. Makanya tingkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai kita punten cungkalik cungkedang tapi tidak punya makna apa-apa. Maka niatkan ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak ada ingin dipuji oleh siapapun, karena yang dituju adalah Allah. Bisa dipahami ya Bu ya? Jadi langkah pertama yaitu kita harus meningkatkan kualitas ibadah. Konon katanya Allah itu memporsikan ibadah itu lebih banyak ibadah batin. Maka hati-hati nih, ya. Ibadah batin juga hati-hati nih, oke ya. Nah yang kedua, bagaimana takorub, cara mencapai takorub? Mengingat Allah, zikrullah. Bukan hanya menyebut, mengingat itu. Ya, Bapak zikir, Ibu zikir, ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikirnya itu bukan hanya zikir lafzi, hanya lafaz saja. Karena hampir kebanyakan di antara kita masih di level itu zikirnya, sehingga ketika ada orang yang memberikan ijazah zikir 1000 kali atau 100 kali, derwenya dipraktekkan la ilaha illallah 33 la ilaha illallah. Maknai setiap huruf yang kita baca, maknai setiap kalimat yang kita baca, la ilaha illallah. Jadi jangan, sekarang sudah bukan saatnya lagi kita berzikir la ilaha illallah. Target kita bukan jumlah,
bukan kuantitas, tapi tadi kualitas. Ya enggak? Ketika ibu melafalkan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata kalimat alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya pada saat kita bersyukur kepada Allah, ternyata dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin syarat dengan yang namanya cinta. Cinta kepada Allah. Jadi manai subhanallah, maha suci Allah. Ya, bahasa bebasnya betapa hebatnya Allah. Jadi sekarang di usia-usia kita ya sudah lolita, Bapak tos lolita lolos 50 tahun. Jelita, Masya Allah, saya lolita Bu. Jadi kita harus sudah memulai memaknai kalimat demi kalimatnya. Jadi jangan sampai naudzubillah kita begitu sering melafadzkan kalimat itu tapi tidak sampai, tidak ada dalam catatan malaikat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka mari memulai hari ini rasakan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi yang kedua cara mencapai taqarrub terus mengingat Allah. Dalam mengingat Allah saya kira ini kita bisa dilakukan dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah keren. Ibu saya nggak bawa door prize. Ibu 2 kali jawab betul terus. Muraqabah itu adalah ketika seseorang merasa dirinya diawasi oleh Allah. Pastinya kalau orang sudah muraqabah pasti dia akan terus mengingat Allah. Badai nyarioskeun batur, astagfirullahaladzim, Allah ningalikeun. Badai rebahan, bari scroll kaluhur ke handap, astagfirullahaladzim, betapa mubadirnya waktu yang saya lalui. Ingat lagi dengan Allah, astagfirullah, Allah, terus. Itu orang yang akan mencapai taqarrub, dia harus senantiasa mengingat Allah. Kan orang mah asa tebihnya waktos anu dipasihan ku Allah antawis dianggo emut ka Allah jarang sareng teu emutna kinten-kinten seueur nu mahnana. Eta cacakan nuju salat oge nuju salat da anger sok kabeh mat Allah teh kalibas deui emutan nu ieu torojol nu ieu tu nu ieu padahal nuju salat. Ya kan? Makanya yuk tingkatkan untuk mengingat Allah. Kita perlu mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun sedih. Allah. Ya, terkoneksi senantiasa dengan Allah. Yang ketiga, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Cobalah mulai dari hari ini selipkan doa di saat kita habis sholat atau habis tahajud, qiyamul lail. Ya Allah, ya, betul-betul yakin bahwa apa yang kita minta itu diijabah oleh Allah. Kan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Masalahnya kita yang nggak suka sabaran. Nah, Bu Ucu abi teh tos sabaraha taun ngadoa teh geuningan teu diijabah. Eta mah varios, banyak kemungkinannya. Kemungkinan pertama, lihat dari sisi adab berdoa kita. Jangan-jangan ujung-ujung jika karena rencangan nyarios, ya Allah abi pergi artos, ya Allah turunkan rezekimu. Nggak gitu.
Istighfar dulu, syahadat dulu, salawat dulu, hamdalah dulu, ya kan? Harus begitu urutannya. Usulkan kepada Kangjeng Rasul, da urang mah sanes saha. Urang majalmi anu bobolokot ku dosa, nu mawi sambungkeun tah ka Kangjeng Rasul nalika ngadoa teh. Ulah ujug-ujug ya Allah, abi perioge artos barangkali abi bade bayar uang kuliah. Teh sopan eta teh. Cobalah, karena Allah ternyata senang dengan hamba yang bermanja-manja. Allah senang dengan hambanya yang sportif, jujur. Sok sanaos Allah terang naon anu kurang dilakonan, tapi Allah senang dengan hambanya yang jujur, sportif. Makanya dalam berdoa itu harus sungguh. Sekarang zaman banyak orang yang melakukan afirmasi. Pernah mendengar Ibu? Pernah mendengar afirmasi Pak? Afirmasi itu semacam kata-kata yang terus diulang-ulang menjadi penguatan sehingga itu masuk pada pikiran alam bawah sadar. Dan itulah nanti yang akan terjadi. Nah sekarang banyak orang mengucapkan afirmasi. Contoh misalkan, ini yang suka saya lakukan karena saya punya keinginan ingin umroh bareng keluarga, bareng suami, bareng anak, dan saya ingin sekali membawa kakak saya satu orang. Masya Allah Pak, saya selalu dalam habis bangun tidur, Bismillahirrahmanirrahim, kita usulkan kepada Ilah Hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla, dan saya katakan kepada Allah, saya bersyukur dan bahagia Engkau telah mentakdirkan hamba bersama suami hamba, sebutkan namanya, bersama ibni wa ibnati, sebutkan nama anak-anaknya, bersama pula dengan kakakku, sebutkan anaknya. Engkau telah mentakdirkan kami bisa berangkat umroh. Nah itu bagus, kalimatnya sudah bagus, tapi jangan pernah ada kalimat di ujung di mananya. Jangan, hati-hati ya. Kita fokus saja seolah itu sudah terjadi. Ya, kita fokus saja sudah terjadi, maka insya Allah itu akan terjadi. Asal kita yakin. Jangan pernah ketika kita berdoa nyuhunkeun rezeki segala rupina nya kitu diijabah moal. Nah eta boa-boa kapungkur teh urang teh nganyarios kitu. Makanya ku Allah teh tacan diijabah. Ya. Jadi kembali ya, mencapai taqarrub yang ketiga adalah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh rasa. Akui dulu siapa saya, jujur ke Allah, ya ditutup-tutupin Allah juga tahu, makanya jujur dulu. Nah yang keempatnya, bagaimana cara mencapai taqarrub? Meningkatkan akhlak. Apakah kita yakin sudah memiliki akhlak yang mulia? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena akhlak dan adab itu berbeda. Apa yang dimaksud dengan adab? Adab itu hasil dari latihan. Ibu mengikuti acara The Miracle of Ikhlas. Wah, ikhlas. Kemudian mempengaruhi adab ibu. Akhlak itu sifatnya spontan. Itu dipengaruhi dari ritualitas ibadahnya. Untuk melihat seseorang berakhlak bagus dan tidak, paling tidak ibu bisa melihat pada saat dalam kondisi refleks, spontan. Apakah dia reaktif atau reflektif? Kalau ternyata ketika dia kesenggol sama temennya langsung ngamuk, berarti kalau dia reflektif, astagfirullahaladzim, itu yang punya akhlak. Maka kita jangan merasa bangga, termasuk saya. Karena kadang-kadang kita keseging sedikit langsung, naon sih maksudnya? Bagi orang yang sudah punya akhlak bagus, Masya Allah, dia tersenyum.
Orang-orang yang punya ikhlas itu efeknya Bu, steady, stabil, tidak terpengaruh. Walaupun di luar sana sesulit apapun, seceos apapun, tersenyum. Yang kedua, efek ikhlas itu adalah passionate, tangguh, produktif. Apapun yang dia lakukan selalu jadi amal soleh. Dan yang ketiga, efek orang ikhlas itu adalah peaceful, damai. Dia selalu maslahat. Ini untuk mewujudkan kita memiliki akhlak, lagi-lagi perlu riyadoh, latihan. Kalau nggak dilatih, saya khawatir. Toh kita belajar ikhlas dari dulu, kita belajar sabar dari dulu, ya gak? Belajar akhlak mahmudah, ya dari dulu apa-apa aja. Pertanyaannya, apakah memang sudah hidup nilai-nilai tadi dalam diri kita? Da geuningan palebah ku batur dicarioskeun langsung reaktif. Saha anu nyarioskeun abi? Padahal kita tahu sabar itu baik. Nah, inilah kesadaran yang harus kita sadari. Ternyata kita masih terjebak dengan yang namanya teori. Siapa yang tidak tahu kalau ikhlas itu baik? Tahu. Siapa yang tidak tahu memaafkan itu baik? Tahu. Jangankan kita yang lagi lucu-lucunya, anak kecil aja tahu. Benar gak? Maka tanya pada diri sendiri, apakah nilai-nilai tadi sudah hidup di dalam diri kita? Da geuningan karak sakedik katoel ku istri langsung. Da geuningan karak katoel sakedik ku suami langsung molotot. Makanya ini penting yang namanya riyadoh, latihan. Yuk latih. Saya sabar, saya memaafkan, saya memahami, terus diulang. Batal, istighfar lagi, astagfirullahaladzim, saya sabar. Sampai kemudian dia tidak sadar semenjak kapan dia berubah menjadi orang sabar. Karena kita tidak pernah melakukan riyadoh itu, seolah tidak ada perbedaannya. Nah, ini makanya penting. Ya, latihan ini penting, riyadoh ini penting, Pak. Jangan dianggap mudah, remeh. Percaya ke saya. Silakan Bapak praktekkan riyadoh ini 21 hari, Bapak bisa menjadi habit. Lebih dari 3 bulan, insya Allah itu akan melekat dalam diri kita, berwujud menjadi akhlak. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita hari ini, apalagi di Gen Z, milenial. Itu kasihan, anak-anak hari ini lebih relatif temperamen, tantrum. Maka harus melatih, termasuk kita. Ya. Kenapa kita selama itu lebih mudah tersinggung, itu karena tidak dilatih. Coba kalau dilatih. Contoh, ada orang yang memfitnah kita. Dasarnya memang kita sudah mengembangkan nilai potensi takwa. Karena konon katanya falhamaha fuzuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu menitipkan 2 potensi ketika kita di dalam rahim ibu kita. Ketika Allah meniupkan ruh juga Allah menitipkan 2 potensi. Fujuraha wa taqwaha. Fuzur dan takwa. Fujur itu ibaratnya sifat-sifat yang melekat pada hewani. Takwa sifat-sifat yang melekat pada malaikat. Nah, tinggal kita mau mengembangkan yang mana. Paham? Ya. Jadi memulai, karena ternyata ketenangan jiwa, penyucian jiwa itu lebih penting. Makanya jiwa raga, jiwa naheula tah kudu diberesana teh. Pami jiwana tos rense, maka insya Allah. Sekarang gini, ada orang yang sedang sakit, badannya sakit,
tapi jiwanya masih sehat Pak, dia masih bisa memberikan kontribusi. Bener nggak? Ibu bapak pernah lihat yang viral, seorang ibu yang di Sumedang, seorang guru yang stroke, dia sambil tidur ngajarin anak-anak karena jiwanya sehat, sekalipun badannya sakit. Tapi kebayang Bu, badannya sehat, jiwanya sakit, apa yang terjadi? Bisa ngebunuh, psikopat. Makanya yang pertama kita harus beresin adalah jiwa. Pelan-pelan, gak apa-apa. Setiap orang berbeda-beda, yang penting ada ikhtiar. Ya, jadi cara mencapai takorub yang keempatnya adalah meningkatkan akhlak. Ya, kita perlu meningkatkan akhlak kita seperti jujur, sabar, kasih sayang, memaafkan, dan banyak hal lagi. Caranya bagaimana supaya benar-benar menjadi akhlak? Yuk kita riyadoh, latihan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada manfaat takorub. Manfaat takorub. Takorub ini tentu saja banyak sekali memiliki manfaat. Antara lain, bagi orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang namanya cinta dari Allah. Mau Bu dicintai sama Allah? Mau? Yuk, raih cinta Allah. Dalam Quran disebutkan surah Ali Imran ayat 31 kalau tidak salah, qul in kuntum tuhibbunallah Ali Imran. Ya, Ali Imran betul. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Lagi-lagi ketika kita mendapatkan cinta Allah, maka banyak hal yang harus kita lakukan. Konon katanya dalam kitab Kimyatus Sa'adah disebutkan ada 7 tanda cinta. Saya tidak akan membahas 7-nya, tapi saya akan mengulas 1 saja. Salah satunya yaitu tanda cinta dalam Kimyatus Sa'adah, yaitu tidak takut mati. Orang yang sudah memiliki cinta kepada Allah, salah satunya adalah tidak takut mati. Nah, para ulama menyampaikan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan pada satu saat Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat maut. Karena memang Nabi Ibrahim itu adalah pilihan Allah, sehingga dijuluki dengan Khalilur Rahman. Ya Pak ya? Khalilur Rahman, keistimewaannya Nabi Ibrahim. Di saat itu dia menyadari bahwa ternyata ada malaikat maut. Sederhananya, menurut bahasa di Bandung, malaikat maut, kata Nabi Ibrahim, kamu mau nyambut nyawa saya ya? Iya. Tolong sampaikan, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Bingung malaikat maut kudu ngajawab naon.
Dikisahkan konon katanya malaikat maut bertanya kepada Allah, menyampaikan kepada Allah bahwa Ibrahim mengatakan, adakah kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawaban Allah? Wahai malaikat maut, sampaikan kepada Ibrahim, adakah seorang kekasih yang tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Ketika mendengar pernyataan malaikat maut, wahai malaikat maut, kata Ibrahim, cabut detik ini pun, karena aku ingin berjumpa dengan kekasihku. Itulah di saat orang yang sudah punya rasa cinta. Begitupun yang terjadi, yang dialami oleh Maulana Rumi. Maulana Rumi ketika meninggal, beliau mewasiatkan kepada jamaahnya, di saat aku meninggal nanti, kalian jangan pernah ada satupun yang menangis, karena bagiku kematian adalah pintu pembuka bertemunya dengan kekasihku. Sehingga wafat Maulana Rumi konon di tanggal 17 Desember selalu diperingati di Konya, Turki sana. Itulah ketika orang yang sudah memiliki rasa cinta. Kalau kita terus mencintai Allah, pastinya Allah juga lebih mencintai kita. Makanya manfaatnya ketika kita taqarrub ilallah, maka Allah akan mencintai kita. Apa yang menjadi ciri orang yang sudah dicintai oleh Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan merasa GR dengan kita yang diberikan uang banyak, diberikan jabatan yang begitu tinggi, posisi yang sangat mumpuni, tapi dalam waktu bersamaan kita masih bermaksiat. Itu bukan ciri bahwa Allah telah mencintai kita. Karena orang Allah yang ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka dia akan jaga dari perbuatan maksiatnya. Itu. Jadi manfaat taqarrub, kita akan dicintai oleh Allah. Maka saya nih Bu, kalau berdoa, ya Allah, takdirkan saya mencintaimu dan merindukanmu. Takdirkan pula ya Allah, Engkau pun mencintaiku dan merindukanku ya Allah. Ungkapkan itu. Oke? Betapa kita bahagianya di saat kita dicintai oleh Allah. Maka mintakan itu, sertakan dalam doa demi doa kita. Ya Allah, takdirkan saya mencintaimu dan merindukanmu. Begitupun takdirkan Engkau pun mencintaiku dan merindukanmu. Begitupun kepada Kangjeng Rasul. Karena walau bagaimanapun, kita harus senantiasa mengusulkan kepada Kangjeng Rasul, ya Allah, izinkan diri ini untuk mencintai dan merindukan Rasulullah. Begitupun takdirkan Rasulullah pun mencintaiku dan merindukanku ya Allah. Titip salam rindu ini ya Allah kepada Kangjeng Rasul. Walau salam ini tak pantas untuk dijawab oleh Kangjeng Rasul, sampaikan itu. Oke? Jadi manfaat yang pertama ketika kita taqarrub kepada Allah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan cinta Allah dan merasakan kedekatannya dengan Allah. Selalu hadir dalam setiap helaan napas kita. Allah, Allah, Allah. Maka tidak ada satu detik pun waktu yang terbuang sia-sia. Tapi setiap helaan napas penuh dengan makna, sehingga yang dia lakukan itu pasti jadi amal soleh. Yuk mulai hari ini konversikan apapun yang terjadi dalam diri kita harus jadi amal soleh. Minumnya kita harus jadi amal soleh. Sholatnya kita harus jadi amal soleh. Duduknya kita harus jadi amal soleh. Jadinya kita sebagai istri, sebagai suami harus jadi amal soleh. Paham sampai di sini? Oke. Yang kedua, taqarrub juga memiliki manfaat meningkatkan iman dan takwa. Pastinya orang yang sudah taqarrub imannya naik, takwanya naik. Ya. Taqarrub akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah.
Hati-hati ya. Pemahaman kita kan takwa itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan memberikan kemaslahatan bagi semua makhluk. Itu takwa. Kalau sekarang kita masih bermusuhan dengan kucing, belum disebut takwa. Ya, jangan GR dengan duha kita, tahajud kita, sedekah kita, puasa kita, giliran laukna dipaok ku ucing. Nyingsatkeun daster mamawa sapu. Kan kuncinya juga bukan hanya meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya, dan maslahat, memberikan kemaslahatan bagi semua makhluk. Kan ucing oge makhluk Allah. Hati-hati ya ibu-ibu. Kalau yang masih mau gagang sapu, itu rezeki ucing. Uih deui memahami hakikat takdir. Da geuningan takdir mah sok sanaos urang tinggal berjauhan antara Jabal A dengan Jabal B, gunung A, gunung B, aritos takdir nama tepang. Begitupun sedekat apapun kita tinggal, ibarat dua bibir ini, kalau memang itu bukan takdirnya, maka dia tidak akan pernah bertemu. Tos dibaresihan lauk teh ku ibu tehnya, geus dicipta-cipta, digoreng garing, aya sambal tarasi dibarengan jengkol. Nah kerak meleng saeutik eta ucing paruk lauk teh dipaok. Sederhana sebetulnya. Oke ya. Jadi yang kedua, taqarrub bisa meningkatkan iman dan takwa. Ternyata untuk mencapai derajat takwa perlu berlapis-lapis. Jadi jangan dulu GR, jangan dulu sombong. Saya nih yang paling takwa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mintakan ke Allah, ya Allah jadikan hamba ini, suami hamba, pasangan hamba, okay? Anak-anak hamba menjadi orang-orang yang tergolong dalam orang takwa. Itu ungkapkan. Yang ketiga, manfaat taqarrub adalah mendapatkan ketenangan hati. Pasti itu mah hakul yakin. Orang yang taqarrub itu pasti tenang. Sok sanaos seueur masalah, dia tetap lebih memilih tenang. Maka ibu mungkin bisa melihat ada sosok yang tidak terlihat sekalipun murung, padahal emutana tehnya sur. Tapi itulah di saat orang yang sudah taqarrub ilallah, begitu dekat dengan Allah, dia tenang. Ya, jadi kita akan merasakan ketenangan hati dan kebahagiaan dalam beribadah, karena semua yang ditujunya angin Allah. Tidak ada keinginan ingin kapuji, ingin disebat-sebat, teu aya. Makanya dia mah tenang saja. Ya, orang yang taqarrub itu relatif tenang. Giliran misalkan aya parasmanan, teu sasarampetan teu. Teu aya gaduh emutan sieu teh kabagean, teu aya. Dia begitu tenang. Ditakdirkan oleh Allah, pas giliran dia seepeun, dia tersenyum. Gak apa-apa, saya bisa makan di rumah. Begitu kira-kira orang yang taqarrub kepada Allah. Giliran ibu-ibu pengawasan, sawareh kebagian konsumsi, giliran ibu teu kebagian konsumsi, teu ngambek, senyum lagi, nggak apa-apa. Dengan begitu Allah sengaja agar kita bisa lebih ikhlas lagi, bisa lebih sabar lagi. Lebih dari itu, Allah ingin memberikan pahala lebih besar kepada kita, dan Allah ingin melihatnya kita bisa merasakan betapa lezatnya yang namanya ikhlas.
Jadi Bapak mun di bumi sangucan aya senyum. Nyopanya berarti miwarang sabar. Kamu katingali si ibu nariwuh. Nah itu udah nggak apa-apa, kita beli aja. Gitu kira-kira. Itu orang yang sudah tak korup. Lain malangkeun piring nu jiga dina TikTok ningan. Bukan begitu. Ya. Jadi inilah 3 manfaat kita review. Pertama, mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan hati. Itulah bahasan kali ini. Jadi teruslah mendekat kepada Allah. Ya, karena selangkah kita lari ke Allah, ya, Allah mah lari. Kita mah hanya langkah, Allah mah lari. Makanya terus deketin Allahnya. Terus deketin. Dengan cara apa? Taklim. Ini luar biasa Pak, taklim itu. Peperihan kapungkur nuju dinas. Ayeuna tah. Taklim di mana? Kejar. Bismillah, bismillah. Sertakan niatnya, ya Allah, dengan taklim ini. Kumohon ya Allah, rubah diri ini menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu, bukan dalam pandangan manusia. Akan sangat bahaya ketika kita berniat mencari ilmu hanya punya keinginan ingin merubah diri lebih baik daripada orang lain. Tapi niatkan, kita minta ke Allah untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Lagi-lagi poinnya bukan hanya sekedar dipahami, tapi diamalkan. PR-nya tolong riyado. Dengan apa? Sungguh-sungguh. Dengan latihan. Sungguh-sungguh. Latihan. Ada quote, seseorang akan bernilai ketika dia sudah mampu selesai dengan dirinya. Seseorang akan bernilai ketika dia sudah mampu selesai dengan dirinya. Maka ketika dia sudah selesai dengan dirinya, bisa dipastikan dia pun akan selesai dengan siapapun. Karena konsep nilai itu adalah blooming, merekah. Ibu gak usah capek-capek meminta Bapak untuk berubah. Beresin dulu aja diri kita. Bapak juga sama. Jangan pernah menuntut istri kita berubah sementara kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Bukan gitu konsepnya. Oke? Ketika kita ingin merubah, bisa nggak? Itu di luar kendali, di dalam kendali. Ketika kita ingin merubah pasangan kita, di luar. Sekarang gini, sedikit, Ustaz, Nabi Lut alaihi salam, apakah bisa merubah istrinya? Nabi Nuh alaihi salam, apakah bisa merubah anak-anaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah bisa merubah bapaknya? Lagi-lagi, sekarang Nabi kita, apakah bisa merubah pamannya? Fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Tirakat naikkan. Kalau selama ini ibu ingetin terus jadi pasea jeung pasea, sudah. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya untukku, Engkau yang menitipkannya kepadaku. Engkau yang menggenggam hati kami, ya muqallibal qulub tsabit qalbana ala dini. Titip ya Rob, takdirkan suami hamba menjadi orang yang soleh. Jadi ulah menggorokan tepugu, capek. Apa ya? Ya, lebih dekat lagi dengan Allah, lebih dekat Allah. Karena ternyata Allah akan berlari menuju kita, sekalipun kita hanya melangkah satu langkah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita saling doa bidoa, saling mendoakan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur, dan usia yang Allah kasih bonus ini betul-betul setiap helaan napas ini menjadi amal soleh. Jadi mulai hari ini lakukan apapun amaliyah itu dasari karena iman, karena ikhlas, karena hanya berharap mendapat ridha Allah. Pasti itu bernilai ibadah.
Sesuatu yang bernilai ibadah pastinya di dalamnya ada pahala. Pahala itulah yang nanti akan dibawa pulang ke Allah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.